Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kakak ya. Eh, Kali ini kakak mau bahas karena ada requestan ya dari kawan-kawan. Kakak mau bahas beberapa soal computational thinking ya, atau soal CT. Ini kakak ambil dari Bebras ya. Jadi memang beberapa soal tipe-tipe computational thinking itu soal-soal cerita logika ya. Ini kakak ambil dari Bebras dan ini soal-soal beberapa soal cerita ya. Ini kakak akan coba bahas. Oke, ya ini soal-soal yang kakak ambil merupakan requestan dari teman-teman ya. Karena banyak yang minta dibahas gitu beberapa soal. Kayak contohnya soal yang ini ya. Ini juga soal requestan dari salah satu siswa ya. Ini kakak bacain dulu soalnya langsung aja ya. Berang-berang beta mengirimkan pesan kepada temannya menggunakan 7 lampu. Nah, jadi ada 7 lampu. Setiap lampu bisa berwarna merah atau biru ya. Nah, kemudian beta menggunakan 5 lampu pertama untuk menunjukkan huruf yang dikirimkan ya. Oh, jadi pertama-tama dia bikin dulu 5 lampu tuh. Nah, untuk menunjukkan bahwa pesan itu benar, beta memakai 2 lampu sisanya sebagai berikut. Nah, jadi kuncinya itu sebetulnya ada di 2 lampu terakhir ya. Jadi yang 5 ini menunjukkan pesan awal. Nah, kunci benar atau salahnya itu pesan itu nanti ditentukan oleh 2 lampu terakhir ya. Nah, syaratnya tuh ada di sini nih. Oke, kita lihat syarat yang di sini. Syarat pertama, lampu 6 berwarna biru jika jumlah lampu biru di antara 5 lampu pertama adalah genap. Oke, berarti kan 5 lampu dulu nih, ya enggak? 5 lampu dulu nih awalnya nih, ya kan? Nah, kalau misalkan dari 5 lampu ini birunya ada genap ya, kakak tulis. Birunya ada genap, ya. Maka selanjutnya yang dimasukkan adalah warna apa nih tadi? Jika jika tidak maka lampu biru ya. Nih, jika lampu keenam berwarna biru. Oke, berarti kalau yang birunya genap di sini nih, kalau birunya genap, maka nanti lampu keenam adalah biru ya. Nah, ini di lampu keenamnya biru. Ini kita hapus dulu aja deh. Kalau misalkan di birunya ini ganjil ya, berarti nah, kalau misalkan ganjil berarti di posisi keenam ini, atau saja posisi 6 ya, maka akan diisi oleh warna merah ya. Ini tutup. Nah, merah. Oke, sekarang ke posisi yang ketujuh. Ya kan kayak ini kan. Ini udah 6, sekarang pengisian ketujuh. Nah, pengisian ketujuh, lampu ketujuh akan berwarna merah jika jumlah lampu merah di antara 6 lampu pertama adalah genap. Oh, berarti kalau misalkan merahnya genap ya. Ini kalau merahnya genap, merah genap itu dihitung dari 6 lampu sebelumnya ya. Nah, jadi 6 lampu sebelumnya kalau merahnya genap, maka akan diisi oleh warna merah ya. Nah, berarti kebalikannya dong. Kalau misalkan biru ya, kalau misalkan merahnya itu ganjil. Nah, kalau misalkan merahnya itu ganjil, maka lampu selanjutnya itu akan berwarna biru ya. Oke, berarti kita akan ambil suatu kesimpulan ya nanti. Nah, di sini tantangannya adalah ini contohnya ini. Nah, terus kita mau ngisi posisi 6 nih. Nah, posisi 6 berarti kamu harus lihat dulu kan birunya genap apa ganjil. Nah, karena di sini birunya adalah genap, lihat ya. Di 5 lampu pertama birunya genap, maka dia harus diisi dengan biru ya. Nah, buktinya di sini posisi ke-6 diisi dengan warna biru. Oh, kalau misalkan sekarang yang posisi ke-7, lihat merahnya. Kalau merahnya genap, maka akan diisi merah ya. Coba lihat merahnya ada berapa? Merahnya 1, 2, 3 ya. Oh, berarti ganjil. Kalau merahnya ganjil, berarti di posisi ke-7 ini lihat diisi oleh warna biru gitu ya. Berarti untuk posisi ke-7 ini kita tulis warna biru ya. Nah, sini 7 warna biru.
Paham ya kayak gitu ya konsepnya ya. Nah, sekarang coba kita lihat tantangannya nih. Tantangannya adalah manakah pola berikut ini yang merupakan pesan yang benar ya. Jadi mana nih dari sini merupakan pesan yang benar? Coba kita cek aja dulu ya satu-satu. Yang A dulu nih, kita langsung lihat posisi kelimanya. Untuk melihat posisi apa namanya keenam, sorry, kamu lihat birunya ya, birunya ganjil. Berarti birunya kan ganjil nih cuma satu. Kalau ganjil berarti posisi keenam harus berwarna merah. Ternyata benar gak nih? Oh berarti ini benar ya. Coba sekarang kita cek yang ketujuhnya. Nah kalau yang ketujuh, kamu lihat posisi merah di 6 lampu pertama. Merahnya ada berapa? Yuk hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 ganjil apa genap? Berarti ganjil ya. Oh berarti kalau merahnya ganjil, kamu harus isi dengan warna biru ya. Ya enggak? Nih lihat nih kalau misalkan merahnya ganjil. Nah, kalau merahnya ganjil nih lihat. Kalau merahnya ganjil, maka diisi oleh warna biru. Oh berarti ternyata ini udah benar ya. Nah ini kebetulan sekali di opsi A kita udah menemukan jawaban yang betul ya. Atau misalkan kita buktikan satu dulu deh yang bawahnya salah apa betul. Yang B nih. Kalau yang B, nih yang B, berarti salahnya kira-kira di mana? Salahnya di posisi 5 itu harusnya ini kan birunya genap ya. Kamu lihat dulu di sini birunya genap. Berarti harusnya di sini diisi oleh warna biru. Berarti betul ya untuk posisi ke-6-nya masih betul. Nah, di sini masih betul. Tapi kita lihat posisi yang ketujuh yang ini, kamu lihat merahnya nih, ya. Merahnya ada berapa nih? Lihat. 1, 2, 3 ya. Oh, berarti merahnya ganjil. Kalau merahnya ganjil harus diisi oleh warna biru. Oh, ternyata salahnya di sini ya. Dia harusnya bukan merah, tapi harusnya di sini biru ya. Oke, jadi kita langsung aja lah ya, karena kita udah menemukan opsi jawaban yang benar, yaitu opsi yang A ya. Nanti opsi C dan D ataupun yang bawahnya pasti salah. Oke, paham ya? Jadi tentukan dulu konsepnya, baru ke pertanyaan. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua ini, kakak bacain dulu soalnya. Di kedai Pizzeria Biberia. Nah, ini juga hasil request ya. Di kedai Pizzeria Biberia terdapat sebuah oven yang kecil sehingga hanya dapat digunakan untuk memanggang beberapa roti dan pizza dalam satu saat ya. Jadi si ovennya itu apa namanya? Cuman satu ya. Oven kecil dan itu nanti digunakan untuk memanggang beberapa roti dan pizza. Nah, di sini ada beberapa kombinasi atau pilihan untuk pemanggangan ya. Coba lihat nih, yang pertama itu ada kita bisa memanggang 3 roti ya. Ini dalam satu waktu ya. Terus bisa juga kombinasi antara satu roti dan satu pizza besar. Oke, bisa juga satu pizza kecil dan 2 roti ya nih. Oke, jadi itu beberapa kombinasinya. Nah, di sini juga ada waktunya ya masing-masing. Karena nggak sama nih waktu pemanggangannya. Pizza kecil cuma 10 menit, kemudian pizza yang besar itu 15 menit, dan roti itu 20 menit ya. Butuh waktunya. Nah, ketika pizzeria banyak mendapat pesanan, juru masak juru masak pizza harus merencanakan waktu pemanggangan dengan baik sehingga pesanan tamu dapat disajikan secepat mungkin ya. Jadi ini banyak yang pesan ya, jadi kita harus nyajikan secepat mungkin. Di mana roti dan pizza ini dimasukkan ke dalam oven dengan urutan apapun sesuai kapasitas maksimum oven ya. Oke, jadi tetapi masing-masing roti atau pizza yang dimasukkan harus tetap berada dalam oven sampai ada yang matang dan digantikan oleh roti atau pizza lainnya selama tempatnya mencukupi ya. Jadi nanti di giliran ya, kamu pokoknya masukin roti atau pizza kecil sesuai kombinasi-kombinasi ini sampai semuanya matang ya dan secepat mungkin ya sehingga optimal. Kayak tantangannya adalah ada sebuah pesanan yang terdiri dari satu pizza kecil. Oke, kita tulis dulu di sini ya.
Jadi ada satu pizza kecil, ya. Nah, terus ada apa lagi tuh? Ada satu pizza kecil, dua pizza besar, ya. Nah, kemudian ada 4 roti. Nah, jadi ini pesanannya ya. Kemudian, nah, berapa waktu minimum ya dalam menit yang diperlukan sampai semua pesanan selesai dipanggang? Selang waktu penggantian roti dan pizza yang baru dianggap no. Oh, jadi pas pertukaran tuh nanti misalkan pizzanya matang nih, terus kamu ganti dengan yang besar itu. Nah, itu pergantiannya dianggap waktunya no ya. Jawab isi dengan bilangan bulat. Oke, jadi kita harus kombinasikan sesuai tiga ini ya. Nah, tapi dengan waktu optimal mungkin ya, secepat mungkin. Berarti kakak mau pasang dulu. Nah, yang paling mudah di sini kakak mau pasang dulu 3 roti ya. 3 roti ini karena nanti waktunya kan selesai bersamaan tuh ya. Nah, itu nanti lebih bagus ya, lebih enak gitu. Jadi kalau kakak gambar ya. Nah, ini pada pertama nih, kasus pertama kakak mau masukin dulu 3 roti ya. Jadi kalau misalkan diambil 3 tinggal berapa tuh? Tinggal sisa 1 roti ya. Nah, jadi kakak ambil 3 dulu di sini ya, 3 roti ya. Roti 1, kemudian ada roti 2, ada roti 3. Nah, ini kan nanti selesainya bareng nih ya. Berarti butuh waktu berapa menit? Lihat, roti itu butuh waktu 20 menitnya. Oh, berarti dalam 20 menit nih kita udah menghabiskan atau memanggang sebanyak 3 roti ya. Nah, tinggal tersisa satu pizza kecil, 2 pizza besar, dan 1 roti. Nah, tinggal kamu pilih aja sekarang. Kamu mau masukin apa? Ini kan udah kosong semua nih setelah 20 menit. Berarti kakak sekarang mau masukin 1 roti dengan pizza besar ya. Ini kan bisa tuh. Ya. Karena kalau misalkan kakak mau masukin 1 roti dengan pizza kecil, nah itu nanti mubazir di sini ya, nggak kepake gitu. Jadi kita akan pasang dengan maksimum ya, semaksimum mungkin. Nah, di sini kakak mau pasang 1 roti ya. Nah, terus 1 roti dan 1 pizza besar ya. Nah, pizza besar 1 ya. Sorry, 1. Nah, ternyata pizza besar ini lebih cepat ya untuk memanggangnya hanya 15 menit sedangkan roti 20 menit. Nah, berarti ini setelah 15 menit nih. Jadi kakak mau anggap di sini 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit. Nah, kan ini kan sudah matang nih ya yang pizza besar. Sedangkan yang roti masih sisa waktu 5 menit kan. Nah, untuk yang pizza besar ini setelah 15 menit kakak akan masukkan ganti dengan pizza besar yang satu lagi ya. Karena kan ada 2 tuh. Nah, jadi di sini rotinya udah habis. Kalau kakak mau coret dulu nih rotinya udah habis ya, udah dipanggang di sini. Udah dimasukin terus pizzanya tinggal 1 kan nih. Tinggal 1 ya. Tinggal 1 pizza. Nah, sekarang setelah matang nih kakak mau masukin lagi pizza besar di sini. Ini kakak hapus dulu. Nah, kakak mau pasang lagi pizza yang besar dan masih ada 1 roti ya. Jadi kakak masih ada 1 roti di sini. Nah, kakak mau ganti dengan pizza besar yang kedua ya. Nah, pizza besar yang kedua. Nah, di sini hanya butuh waktu 5 menit untuk menyelesaikan roti yang ini dong, ya enggak? Jadi ini yang udah matang kakak coret ya. Ini udah matang, ini udah matang. Nah, ini kan kesini nih. Ini butuh waktu 5 menit lagi nih. Kan 20 menit ya. Ini sudah 15 menit, awalnya tinggal butuh 5 menit lagi. Maka dalam 5 menit kita mendapatkan 1 roti yang sudah matang ya. Ini 5 menit lagi. 5 menit. Rotinya udah matang nih ya. Nah, jadi tinggal kita ganti lagi sekarang. Nah, kita mau masukin apa sekarang? Nah, kakak mau masukin yang satu lagi tersisa pizza kecil ya. Kayak di bawahnya deh. Nah, terakhir kita akan pasang pizza kecil. Sini aja ya. Nah, jadi pizza besar yang kedua masih ada ya. Pizza besar yang kedua ini masih ada nih ya. Pizza besar 2.
ini maksudnya satu buah ya, ini satu buah aja tulisnya deh. Nah ini tinggal tersisa 10 menit lagi nih ya, karena kan 15 menit. Nah dia hanya terpakai 5 menit tadi, tinggal sisa 10 menit. Dan juga roti kecil ini, pizza kecil ini juga hanya butuh waktu 10 menit ya. Jadi ini pizza kecil, kakak masukin ya. Jadi setelah dimasukin, jadi habis ya. Nah ini semuanya udah masuk ke dalam oven. Jadi simpelnya kan kayak gitu. Nih roti udah mateng, sorry bukan itu. Maksudnya pizza kecil yang atas, kakak coret. Ini udah masukin, lalu nah ini dalam 10 menit keduanya sudah matang ya. Ini dalam 10 menit, nah dalam 10 menit ini keduanya matang ya pasti ya. Ini pizza kecil 10 menit dan pizza yang besar ini hanya butuh waktu 10 menit lagi kan. Nah jadi totalnya kalau kita lihat, kita kumulatifkan ya. Jadi waktu total adalah tambahin 20 tambah 15 tambah 5 tambah 10. Berapa tuh? 20 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 10. Berarti 35, 40, 50 ya. Berarti hanya butuh 50 menit ya. Nah, ini udah optimal banget ya, karena di sini kita memaksimumkan kapasitas makanan yang mau kita panggang ya. Jadi tanpa ada yang kosong. Dan dengan waktu yang secepat mungkin. Karena di sini ini sebetulnya bisa gunakan kombinasi yang lain ya. Jadi kamu misalkan mau yang ini dulu, terus nanti yang ini, terus yang ini bisa aja ya. Tapi ini maksimalnya hanya 50 menit. Karena di sini hanya diisi dengan bilangan bulat, nanti kamu isi 50 ya, kayak gitu. Paham ya? Jadi nanti pokoknya harus semuanya penuh ya, nggak boleh ada yang kosong ya. Jadi sesuai kombinasi-kombinasi ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya ya. Ini kakak mau bacain dulu. Ray, Irsan, Yuyun, dan Nurul les di suatu tempat bernama IPB privat. Nah, jadwal les mereka nih adalah Senin sampai Jumat ya. Jadi jadwal lesnya itu adalah Senin sampai Jumat. Satu orang les 2 kali dalam 1 minggu ya. Berikut jadwal les mereka, ini bla bla bla. Tantangan di sini adalah tentukan jadwal les Nurul ya. Nah, berarti ini mau nggak mau kita harus menjabarkan ya. Cara penjabaran yang enaknya gimana ya? Kita jabarin dulu variabel harinya ya. Jadi kita jabarin dulu nih pakai hijau nih. Jadi ada hari Senin, nih, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada Kamis, sama Jumat ya. Nah, dari kelima hari ini, satu orang kan cuma 2 hari ya. Kita tulis aja nih, Irsan setiap hari Selasa dan Jumat. Langsung aja kita isi ya dengan I. Irsan adalah hari Selasa dan Jumat. Ini pakai inisial aja ya. Terus Yuyun setiap hari Senin dan Selasa. Berarti Yuyun Senin dan Selasa. Nah, Nurul memiliki 1 hari yang sama dengan Irsan ya. Berarti dia bisa aja di Selasa atau di Jumat kan? Ya enggak? Nah, nanti aja ya. Ini nanti kita keep dulu. Ray setiap hari Rabu dan Kamis. Oke, berarti Ray di sini ya, Rabu dan Kamis. Kemudian Nurul tidak les di hari yang sama dengan Ray. Berarti dia nggak mungkin nih Nurul ini di hari Rabu dan Kamis ya. Jadi nggak mungkin di hari Rabu dan Kamis. Oke. Nurul bertemu Yuyun 1 hari di tempat les tanpa bertemu Irsan di hari yang sama. Oh, berarti Nurul ini bertemu dengan Yuyun tapi nggak bertemu dengan Irsan ya. 1 hari di di hari yang sama ya, 1 hari di hari yang sama. Berarti kan Yuyun itu di antara Senin sama Selasa kan, tapi dia nggak ada irsannya nih. Berarti yang nggak ada irsannya itu adalah di hari Senin ya. Berarti Nurul di sini nih. Ya. Terus, itu lagi nih, satu lagi. Tadi yang sini yang kakak keep ya. Nurul memiliki 1 hari yang sama dengan Irsan ya, karena Nurul yang pertama dengan Yuyun dan 1 lagi harus dengan Irsan ya.
Nah, berarti di mana nih opsinya? Berarti bisa di Selasa, bisa di Jumat ya. Jadi di sini bisa di hari Selasa dan hari Jumat ya. Kalau di sini, oke, di sini bisa opsi 1, opsi kedua di sini. Opsi 1, ini opsi 2. Yang penting tadi Nurul bertemu nih apa nih, 1 hari di tempat les tanpa bertemu Irsan di hari yang sama ya. Nah itu hanya menunjukkan kepada kasus yang ini ya. Jadi dia nggak menolak statement ini ya, karena di situ Yuyun itu dan Nurul hanya bertemu 1 hari di tempat les ya, tanpa bertemu Irsan di hari yang sama. Berarti ini kan merujuk ke sini ya. Nah untuk kasus yang ini masih bisa ya kita pakai, karena di sini tidak ada indikasi untuk melarang ya atau menghancurkan statement yang sini ya. Jadi ada 2 opsi berarti ya. Ini Nurul itu bisa Senin dan Selasa ya. Ya nggak, bisa Senin dan Selasa. Kemudian di sini bisa Senin dan Jumat. Nah ya. Jadi antara ini ya, Senin Selasa atau Senin Jumat. Yang pasti dia Senin harus selalu. Kenapa? Karena di sini Nurul itu bertemu Yuyun di hari yang sama ya, tanpa bertemu dengan Irsan. Berarti ini udah pasti 1 ya. Nah, untuk yang keduanya itu bisa opsi yang Selasa atau opsi Jumat. Lihatnya dari mana? Lihatnya adalah dari statement yang ketiga ya, ini nih. Statement yang sini. Nurul memiliki 1 hari yang sama dengan Irsan ya. Berarti bisa di sini ya. Bisa di sini ya. Walaupun di sini ada Yuyun, itu kan nggak berpengaruh ya. Yang penting dia 1 hari yang sama dengan Irsan. Berarti di Selasa atau Jumat. Oke, berarti kemungkinannya adalah Senin, Selasa atau Senin, Jumat ya. Sip. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, oke ya. Ntar dulu. Oke ya. Nih, soal selanjutnya nih ya. Soal ini. Nah, langsung bacain ya. Berang-berang di desa Aci berkomunikasi dengan bendera. Ya. Bendera dapat mempunyai posisi horizontal, mendatar atau vertikal, tegak lurus ke atas ya. Mereka mengirimkan 5 huruf PQRST sesuai posisi bendera sebagai berikut ya. P kayak gini nih, ini Q kayak gitu ke atas. Kalau misalkan R atas sama kanan, S itu kanan-kanan atas, T itu atas atas kanan-kanan atas ya. Nah, berang-berang Ardama ya, ini mengirimkan pesan sebagai berikut nih. Tantangannya, apakah bunyi pesan tersebut? Coba kita akan dari yang sederhana dulu nih, TSK ya, kita coba satu-satu deh. TSK. T itu berarti kayak gimana nih? Atas, kanan, kanan, atas. Ini atas, kanan, kanan, atas. Dah, benar ya? Ini T nih. Sekarang kita ke yang sini. S itu apa? S itu kanan, kanan, atas. Lah, ini juga benar. Ya, kanan, kanan, atas. Terus Q itu atas. Ah, ini salah ya. Ini harusnya P ya, kalau kayak ke kanan tuh P bukan Q. Berarti yang opsi C salah. Ya, ini salah. Coba kita coba yang A sekarang. R itu atas kanan nih bisa R. P itu kanan doang bisa. Kemudian S ya, S itu kanan-kanan atas, salah ya di sini. Ternyata harusnya ada ini ya. Kalau misalkan S itu nggak ada ini. Berarti yang opsi A juga salah ya. Oke, ini salah. Sekarang opsi B. Q, mana Q? Q itu atas, bisa Q. Kemudian P-nya 2 kali. P itu kanan ya. Ini P-nya 2 kali. P. Kemudian T itu ke atas, kanan-kanan atas. Ini juga T ya. Sampai sini. Kemudian yang sini P. Oke, ini bener nih ya.
Ini kanan juga, ternyata opsi jawaban yang betul adalah yang B ya. Oke, kita akan lihat yang D salahnya di mana nih? R. R itu atas kanan, ini bener R. Terus P itu kanan, betul. Kemudian Q itu atas, ini betul juga ya. S itu kanan-kanan atas, S betul. Terakhir R, yang R-nya salah nih. Sini harusnya P. Oke. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nah, ini mah gampang lah ya. Tinggal disesuaikan aja ya. Oke, kita akan coba soal yang lain. Oke, soal selanjutnya ya di sini. Kakak bacain dulu soalnya. Sebuah alien mempunyai sebuah kepala ya H, kemudian badan itu B, dua lengan itu A, dan dua kaki L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut ya. Jadi ada mutasi. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari satu kali ya. Jadi bisa dirubah tuh ya lebih dari satu kali. Nah ini perintah mutasinya ya. Kalau HC kepalanya jadi kayak gini. Kalau HS kepalanya jadi kayak gini, kotak ya. Kalau HT jadi kayak jamur ya. Kalau BC, nah badannya yang berubah jadi kayak bulat. Kalau BS ya kayak gini dan seterusnya ya. Ini badan, di sini lengan, ini kaki ya. Oke, nanti ya itu tinggal kita cocokkan aja, ini nggak usah kita baca satu-satu. Contoh transformasi ini misalkan dari HS. Kalau HS berarti kepalanya jadi gimana tadi lihat? HS itu kepalanya jadi kotak ya. Oh, lihat nih berarti dia berubah jadi dari jamur jadi kotak ya. Nah, terus BS-nya BS itu badannya jadi kayak gini ya. Tuh, jadi badannya kayak gitu tuh. Terus di sini ada A minus, lengannya jadi pendek ya. Nah, ini bagus gampang nih mencuri nih. Pendek tulangnya tuh. Nah, kalau misalkan yang L min itu kakinya yang pendek ya. Lah, ini kakinya jadi makin pendek. Tapi badannya makin panjang ya. Oke. Nah, itu contohnya ya kayak gitu. Nah, di sini tantangannya dengan mengikuti perintah mutasi secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi ya. Oke, jadi di sini ada beberapa transformasi, ada H, L, B, A, H, A, B. Nah, kalau kita lihat nih, kalau kita lihat sebetulnya di sini hanya kan ada dua ya enggak? Tapi yang kita ambil itu yang paling terakhir aja ya. Kenapa? Karena yang ini kan percuma, nanti juga berubah lagi kan jadi sini. Ya, dari HT nanti berubah jadi HC. Jadi H yang sebelah kiri kakak mau eliminasi gitu ya. Terus yang sama apalagi B-nya ada dua juga. Yang sebelah kiri kakak mau eliminasi ya. Terus apalagi yang sama A-nya juga ada dua. Nah, kakak mau eliminasi yang sebelah kirinya ya. Jadi kakak ambil yang paling kanan ya. Karena itu adalah transformasi terakhir. Berarti kalau kita lihat nih. Berarti L plus. Nah kalau L plus lengannya jadi panjang ya. Membuat kaki jadi panjang. Atau dari kepala dulu deh kita lihatnya ya. Supaya gampang ya. Kalau kaki ntar aja belakangan. Nah kepala dulu deh. Kepalanya HC, berarti HC itu yang kayak gini ya. Berarti yang kayak gitu, ya opsi yang ini ya. Ini kepala yang kayak gitu yang bulat kan. Ini udah salah, ya enggak? Ini jamur HT nih harusnya. Ini juga salah ya. Ini juga harusnya HS. Berarti ini langsung dong yang C. Tapi kita cocokin dulu deh A minus. Apa A minus itu berarti tangannya pendek. Oke, betul. Ya, ini betul. BC apa BC? Badannya di bulat, betul ya. Di badannya bulat, betul. Terus yang terakhir L plus. Kalau L plus itu berarti kakinya jadi panjang. Ah, iya ya, ini kakinya panjang ya. Berarti ini semua komponen sudah betul ya. So, transformasi di sini yang paling cocok ya mengikuti perintah ini adalah opsi yang C ya. Opsi yang C ya. Nah, jadi ini kamu ambil yang paling kanan transformasinya ya. Oke. Yuk, lanjut. Oke, ini soal selanjutnya ya. Yuk, lanjut lagi yuk.
mumpung masih pagi banget. Dua berang-berang, nih ada dua berang-berang ya, si Jana dan si Robi. Nah, bermain melempar pesawat, pesawat terbang ke atas. Pesawat terbang kertas ya. Jadi dia melempar pesawat terbang kertas. Salah satu dari mereka berada di atas bukit dan yang lainnya berada di kaki bukit. Dan untuk memungut pesawat yang sudah mendarat. Oh, jadi ada yang di atas bukit, ada yang di bawah ya. Ini bukit misalkan. Satu orang di sini gitu kan, satu orang di sini. Ya. Nah, terus apa nih? Palangnya hanya berang-berang di atas bukit yang dapat melihat posisi pesawat mendarat. Oh, cuman dia doang nih yang lihat posisi mendarat, ya. Nah, terus apa nih? Mereka menciptakan kode dengan sebuah raket. Nah, jadi mereka masing-masing pakai raket, ya. Raket ya. Pakai kode segala ya, menciptakan kode dengan sebuah raket yang memberikan kode kepada berang-berang di bawah bukit. Kemana harus mengambil pesawat yang tiba. Nah, kalau kita lihat nih, ini orangnya kurang bagus. Di sini ada beberapa kode ya. Untuk kalau misalkan pesawatnya ke kiri nih, berarti dia naikin raketnya ke atas. Kalau misalkan pesawatnya bergerak ke kanan, berarti dia gerakan si raketnya itu ke atas dan ke kanan. Lihat nih, atas kanan. Kalau mendarat ke bukit, berarti ini gitu ya. Lihatlah kalau menjauh dari bukit, kanan atas kanan. Ternyata ada masalah besar ya, ada masalah dengan kode ini jika sebuah perintah dikirim tanpa jeda dengan perintah sebelumnya bisa menimbulkan arti ganda ya. Oke, jadi ada arti ganda nih problemnya, misalnya jika dikirimkan pesan sebagai berikut. Nah, misalkan contohnya kalau ada pesan kayak gini, artinya kiri mendekat ke bukit kiri ya. Ini kiri mendekat ke bukit kiri. Atau bisa juga ya, tapi juga bisa berarti kiri kanan kiri kiri. Coba kiri kanan kiri kiri, iya ya. Jadi ada arti ganda ya. Jana dan Rabi harus mengusulkan satu tabel kode yang tidak menimbulkan arti ganda untuk pesan di atas. Nah, dari 4 tabel kode berikut, tantangan mana tabel kode yang tidak menimbulkan arti ganda? Tadi dulu mana kodenya nih? Tadi dulu kamu cari dulu. Oke, nih ternyata sini nih. Opsinya. Nah, ini ya. Atau pilihannya kakak taruh sini aja kali ya. Nah, silakan dilihat di sini pilihannya ya. Set. Tadi pertanyaannya apa? Mana tabel kode yang tidak menimbulkan arti ganda ya? Jadi yang nggak ada arti ganda. Oke, kita lihat dulu. Untuk opsi yang A kita cek dulu ya. Jadi nggak boleh ada yang sama nih ya bentuknya ya. Oke, ini kiri kanan mendekat ke bukit, menjauh dari bukit. Kira-kira ada nggak yang menimbulkan arti ganda di sini? Coba. Kita lihat dulu mendekat ke bukit. Kalau misalkan ini kita tambah-tambahin aja ya, ada arti yang sama kan nih nanti. Oke, kalau kita lihat nih di opsi yang A ini ternyata ada yang bisa menimbulkan arti ganda ya. Contohnya kayak gini. Kakak mau tambahin kiri sama menjauh dari bukit nih. Jadi kalau kiri dengan menjauh dari bukit itu kan jadi kayak gini kan. Lihat nih, atas, kanan. Ini kan kiri dan menjauhi bukit ya. Tapi itu bisa juga menimbulkan arti ganda kanan sama kanan ya enggak? Nih, ini kanan ya. Berarti ini ada indikasi ya. Untuk opsi yang A itu ada indikasi menimbulkan arti ganda. So, jawabannya bukan yang A ya. Ini kita eliminasi dulu, jawabannya bukan yang A. Oke, kita cek yang B sekarang. Untuk yang B ini juga bisa menimbulkan arti ganda ya. Contohnya kalau kita gabung kiri kanan nih. Atau misalkan kanan kiri ya. Kanan sama kiri kan kayak gini dong. Ini kanan nih ke atas. Kiri ke kanan. Nah, ini juga bisa berarti menjauh dari bukit ya. Ya enggak? Nih, kanan kiri sama menjauh dari bukit itu sama ya. Jadi nanti ketika dia menggerakkan seperti itu ada dua arti ya ganda. Ini juga salah. Kita eliminasi juga. Oke, kita lihat yang C. Yang C ini ada nggak kemungkinan sama?
Kalau ini digabung dengan ini, enggak. Nah, untuk yang C ini ternyata nggak ada indikasi ya. Kalau kita lihat, coba kita cek yang D dulu deh. Kalau yang D itu ada indikasi yang sama ya. Misalkan kiri ditambah menjauh dari bukit. Lihat, kiri kan kayak gini nih. Ya, ditambah menjauh dari bukit kan kayak gitu tuh. Kalau digabung, ini juga bisa menimbulkan arti mendekat ke bukit. Ya, sama kan? Jadi ketika dia gerakan seperti itu nanti ada indikasi juga menimbulkan arti ganda ya. Bisa kiri dan menjauh ke atas dari bukit, bisa juga mendekat ke bukit. So, ini juga ada indikasi. Jadi ini udah dipastikan ya jawabannya yang C ya, karena yang C itu nggak ada. Coba aja cek. Kamu gabung-gabungin itu nggak mungkin menimbulkan arti yang sama ya. Oke, ya, paham ya? Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, contoh soal berikutnya seperti ini. Cukup sederhana ya. Jika X dan Y bilangan bulat, maka 7 kurang dari X kurang dari 9 dan 5 kurang dari Y kurang dari 6, berapa nilai X per Y yang mungkin? Berarti kita harus bandingkan ya nilai ini dengan ini. Yuk, coba 7 berarti ini kan dibagi ya, X per Y. Jadi ini bagi ini. So, kalau kita tulis ini depannya dengan bagi yang depan juga ya, 7 per 5 gitu ya. Lebih kecil dari X per Y gitu kan. Kurang dari 9 per 6 ya. Nah, ini nggak bisa kita bandingkan, kita samakan dulu penyebutnya ya supaya sama. Berarti kalau misalkan kita samakan penyebutnya, nah, kita samakan penyebut dari si 7 per 5 sama 9 per 6 ya. Jadi yang ini nggak usah. Itu kan X per Y-nya. Ini kakak mau bikin 30 ya. Berarti kalau 30 bagi 5, 6 kali 7, 42 ya. Nah, sama dengan 42 per 30. Terus kalau yang sini kakak mau bikin 30 juga. Berarti di sini berapa nih? Ayo. 30 bagi 6, 5. 5 kali 9, 45. 40. Nah, maka untuk nilai X ini, nih kan ya. Untuk nilai X per Y ini, yang mungkin kan artinya di antara ini dong, di antara sini sama sini dong. Berarti nilai antara sini dengan sini itu ada kemungkinannya adalah 40, 3 per 30, ya enggak? Bisa juga 44 per 30. Bisa juga 45, 42, 43, 44. Udah ya, nggak ada lagi. Karena lebih kecil berarti 45 per 30 nggak masuk. Nah, berarti opsinya ada dua nih antara ini sama ini. Ini kecoret. Nah, maksudnya kayak gini. Ada dua ya. Maka yang mungkin yang mana? Nah, ini bisa kita perkecil juga ya. Karena di sini X dan Y itu bilangan bulat. Maka kalau kita bagi dua itu nggak mungkin jadi bilangan bulat ya. Coba kalau kita bagi dua perkecil ini jadi apa? Ini jadi 21,5 ya per 30. Per 15. Kalau yang sini 22 per 15. So, yang bilangan bulat adalah yang sini. Jadi yang paling mungkin adalah 22 per 15 ya. Paham ya bilangan bulat ya? Oke, yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya, Kak bacain dulu soalnya ya. Persamaan Hardy-Weinberg sering digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu populasi akan berada pada suatu kesetimbangan genetik, ya, di mana frekuensi alel dan genotip konstan sehingga tidak terjadi evolusi. Hal tersebut tentunya dapat terjadi jika terdapat 5 kondisi seperti tidak adanya mutasi, tidak adanya migrasi, tidak ada seleksi alam, ukuran populasi yang sangat besar, dan perkawinan secara acak. Ya. Nah, berikut ini merupakan persamaan dari Hardy-Weinberg ya. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, P tambah Q dikuadratkan sama dengan 1. Ini sama aja ya. Ini sama ini kan sama tuh bentuknya, cuman dibedakan saja. Ya, kalau ini kamu jabarin juga nanti bekerja di sini kan. Atau P tambah Q juga sama dengan 1 ya. Dimana P ini frekuensi alel dominan, Q itu frekuensi alel resesif ya. Jadi ini yang dominan tuh biasanya yang hurufnya gede gitu. Kalau misalkan kakak pakai B, berarti ini B besar. Gitu.
Kalau frekuensi alel kecil berarti B kecil ya. Oh, ini tambah ini kan jadi sama dengan 1 tuh ya. Artinya apa? 1 itu kan artinya 100 per 100 atau 100%. Berarti kalau alel dominan tambah alel resesif itu totalnya harus 100% ya. Gitu. Nah, terus ada P kuadrat. Kalau P kuadrat itu frekuensi alel homozigot dominan. Nah, bedanya apa sama yang atas? Kalau ini ada homozigot. Kalau homozigot biasanya udah gabungannya ya. Jadi hasil B sama si B kecil itu nanti kan jadi bisa bergabung kan. Nah, ini namanya homozigot dominan. Kalau misalkan B sama kecil, ini heterozigot ya. Kalau homo itu sejenis ya. Jadi ini sama-sama besar gitu. Itu homozigot dominan. Kalau beda kayak gini heterozigot. Kalau misalkan B kecil sama B kecil bisa jadi kan. Nah, ini homozigot juga kan, kecil sama kecil sama tapi resesif ya. Nah, ini yang kita namakan P kuadratnya kan. Ini Q kuadrat. Oh, Q kuadrat ada 2 ya. 2 PQ ya. P-nya itu yang besar misalkan sama yang kecil. Terus yang apa tuh? Yang Q kuadrat nih, itu frekuensi alel homozigot resesif. Berarti yang kecil dua-duanya ya. Kayak itulah gambarannya. Oke? Oke. Nah, sekarang jika terdapat suatu populasi kelinci coklat, ya, ada yang dominan dan kelinci albino, B kecil di padang rumput, dan diketahui bahwa 9% dari populasi tersebut memiliki fenotip resesif albino, BB. Ya. Ini BB apa berarti BB? Ayo. BB apa kalau kecil sama kecil tadi homozigot resesif. Berarti yang ini dong, ya enggak? Homozigot resesif berarti Q kuadratnya. Q kuadratnya berapa kita tahu? 9% ya, atau 9/100. Oke? Oke, berarti dari sini kita nanti bisa dapatkan Q-nya ya. Tinggal kita akarkan saja sini. Akar dari 9 kan 3, akar dari 100 kan 10. Oh, berarti Q-nya cuma 3/10 ya. Paham ya? 0,3. Oke, lanjut lagi. Maka berapakah frekuensi alel heterozigot ya? Oh, kalau heterozigot berarti yang ini dong, 2 PQ. Berarti kita akan mencari si 2 PQ ya. Gunakan koma dan 2 angka di belakang koma untuk desimal. Oke. So, questionnya adalah, pertanyaannya adalah 2 PQ. Q-nya Q kecil ya, sorry. Nah, ini pertanyaannya nih. Kita udah dapat Q-nya. Kalau dapat Q-nya bisa nggak nyari P-nya? Bisa dong. Nah, ini kan ada nih. Jumlah P sama Q itu kan B sama B kecil harus 100% atau 1. Ya udah tinggal kita masukin ya. Kita masukin ke persamaan. Jadi ini pertama nih. Yang kedua, P tambah Q kan harus sama dengan 100% atau 1. Ternyata P-nya kita bisa cari. Q-nya itu berapa? Q-nya 0,3 ya, atau 3/10. Oh, berarti P-nya berapa? Ya udah jelas. 1 dikurangi 0,3. Berarti P-nya 0,7 ya. Atau kita bikin 7/10. Paham ya? Udah dapat P, udah dapat Q. Bisa nggak jadi 2 PQ? Simple. Masukin langsung 2 PQ sama dengan 2 dikali P-nya. 0,7 ya. 7/10. Q-nya 0,3 nih. Atau 3/10. Oke, kita kalikan atasnya dulu. 21. 21 kali 2. 42/100. Oh, berarti si heterozigotnya cuma 42% ya, atau kalau dalam desimal 0,42 ya. So, karena di sini itu apa namanya? 2 angka di belakang koma, ya udah kita bikin desimal aja ya, 0,42. Ya. Nah, kalau misalkan yang masih bingung, nanti misalkan ada yang ditanyanya yang homozigot dominannya berapa gitu. Kalau homozigot dominannya berapa, ya udah kan P kuadrat tambah 2 PQ tambah Q kuadrat kan harus sama dengan 100% kan, 1. Nah, P kuadratnya berapa nih? Kita pengen cari misalkan. Nah, kamu tinggal cari aja kan 2 PQ-nya udah ada tuh 0,42 ya, 42%. Terus Q kuadratnya tadi 9% ya. Ya enggak? Harus sama dengan 1, itu 100%. Berarti untuk mencari ini tinggal kamu tambahkan ya. Berarti P kuadrat ditambah ini berapa nih? 51/100 ya. Sama dengan 100/100. Berarti P kuadratnya nih yang dominannya adalah 100 dikurangi 51. Berarti 49/100. So, dapat. Jadi kesimpulannya apa? Nih kesimpulannya
Ya kalau kakak mau bikin kotak, jangan kotak gini aja. Yang dominan nih, yang dominan ya, homozigot dominan atau BB ya, itu kan sama dengan P kuadrat kan, jadi 49%. Terus yang heterozigot, hetero itu jadi nggak sama ya, kalau ini homozigot. Berarti ini yang kayak B besar sama B kecil itu tadi cuman sekitar 42% ya jawabannya ya, 0,42. Terus yang homozigot resesif yang kecil semua itu tadi cuma 9% ya. Coba totalin 100 kan nih? 80, 89, 91, 100%. Oke. Nah, totalnya harus 100% ya. Kita balikin 1 ya. Ini kan kembali lagi ke persamaan yang tadi. P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat ya. Ditambahin semuanya. Nah, itu harus sama dengan 1. Ya enggak? Ya, atau 100%. 100% ya. Ya, sip. Jadi paham ya konsepnya, ini sebetulnya matematik. Nah, tinggal dipadukan dengan beberapa konsep pengetahuan di biologi ya. Cuman ini nggak terlalu paham biologinya juga sebetulnya nggak masalah ya, karena di sini clue-nya sudah sangat jelas banget. Ini lebih ke matematik ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, ini soal selanjutnya ya. Ini kakak nemu di Twitter sebetulnya. Jadi di sini itu kayak sebetulnya kayak biologi ya, kayak biologi gitu. Tapi pas kakak baca ini sebetulnya nggak biologi banget gitu ya. Tapi kakak mau bacain dulu soalnya ya, supaya teman-teman paham nih, kawan-kawan paham. Pada tahapan ekspresi gen pada gambar di bawah, nih DNA akan ditranskripsikan menjadi pre-mRNA ya. Jadi di sini udah ada sebetulnya ya prosesnya ya, transkripsi. Ini proses dari sintesis protein ya. Kemudian setelah proses transkripsi, pre-mRNA akan mengalami pemprosesan RNA dengan adanya penambahan 5 aksen cap di bagian akhir 5 aksen dan tambahan poli A di bagian akhir 3 aksen ya. Jadi nanti sebetulnya ini dimulai prosesnya itu dari 5 aksen ya, ke 3 aksen. Jadi 5 aksen proses transkripsi itu sampai dengan 3 aksen gitu ya. Nah, terus bagi sebagian besar gen eukariotik ya, eukariotik itu yang mempunyai membran inti ya. Jadi ada prokariot, eukariot, ini pengetahuan aja, yang memiliki 2 tipe segmen ya, yaitu intron dan ekson. Nah, nanti kan dari pre-mRNA nih, ya kan? Ini transkripsi jadi pre-mRNA nih, terus terbagi 2 ya, ada yang intron, ada yang ekson ya, untuk yang eukariot kan tadi. Nah, hanyalah bagian ekson yang akan diekspresikan ke tahapan translasi. Jadi yang diambil untuk proses selanjutnya kan translasi itu ya. Itu yang diambil hanya dari ekson ya. Jadi yang dari intronnya nggak diambil gitu. Paham ya? Nah, terus apa nih, mana nih? Hanya bagian ekson yang akan diekspresikan ke tahapan translasi, sedangkan bagian intron akan dilepaskan dari mRNA. Nah, pada proses translasi, mRNA yang dibaca merupakan urutan 3 nukleotida ya. Disebut kodon. 3 nukleotida itu maksudnya kayak gini nih, ada UAA ya. Ada UAG ya. Ada UGA. Nanti kamu belajar di biologi kan, nih U itu salah satu nukleotida ya. Ada U, urasil, ada A ya. Ada G ya, ada juga yang lain ya. Ada UGA. Nanti coba dilihat lagi ya. Ada S, sitosin itu biasanya ditranskripsi. Nah, itu namanya nukleotida ya. Jadi yang U itu ini maksudnya 1 nukleotida ya. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau ada UAA ada 3 nukleotida ya. Paham ya? Nah, coba kamu lihat lanjutin nih. Merupakan 3 urutan nukleotida disebut kodon. Masing-masing kodon akan diterjemahkan menjadi asam amino ya. Jadi yang 3 nukleotida itu ya, atau kita sebut kodon, itu nanti akan dirubah menjadi 1 asam amino ya.
Kayak misalkan UAA gitu. Ini nanti jadi asam amino apa gitu. Ya, untuk 3 nukleotida. Atau kakak tulis di sini deh. 3 nukleotida sama dengan 1 ya asam amino ya. Asam amino ini adalah bahan baku atau monomer dari protein ya. Oke, nah kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi ke sini yuk. Asam amino tersebut akan berikatan satu sama lain menjadi suatu rantai polipeptida ya. Nah, jadi protein nanti asam amino itu kalau bergabung banyak jadi protein. Proses translasi akan dimulai dari segmen start codon ya. Ini start codonnya dari AUG yang menandakan asam amino metionin, sedangkan proses penyelesaian translasi ditandai dengan adanya stop codon ini ya. Diakhiri dengan ini. Kalau misalkan udah stop codon ada ini, berarti udah berhenti ya prosesnya. Stop codon sendiri tidak menandakan suatu asam amino tertentu, tapi membantu dalam pelepasan polipeptida dari ribosom. Nah, ini prosesnya. Terus langsung aja ke sini, suatu pre-mRNA memiliki panjang 672 nukleotida ya, dengan intron sebanyak 356 nih. Ini 356. Nah, intron ini kan dibuang nih, berarti yang dipakai kan di ekson. Berarti eksonnya berapa, yuk? Ayo. Berarti di sini kan 672 nih. Terus yang sini 356. Berarti yang masuk ke ekson kurangin aja. 316 ya. Ini 316. Nah, terus apa nih? Pada mRNA tersebut kodon AUG dapat ditemukan pada urutan nukleotida 45 sampai 47 ya. Jadi si start codon ini ditemukan pada urutan 45 sampai dengan 47 ya. Jadi untuk 45 nih 45 sampai dengan 47 itu udah ada si start codon ya A, U, G ya. Oke. 45-nya A, 46-nya U, 47-nya G. Itu ya, paham ya maksudnya. Oke, terus sedangkan salah satu kodon UGA ditemukan. Nah, UGA itu berarti si stop kodon ya. Ditemukan pada nukleotida 306 sampai 308. Ini kan terus kan? Terus 306 sampai 308. Ini sih stop kodonnya ya, stop kodonnya. Nah, berdasarkan data, berapakah jumlah asam amino yang terbentuk pada rantai polipeptida dari mRNA tersebut? Jadi pertanyaannya sebenarnya simpel ya. Ada berapa asam amino gitu yang terbentuk? Ya udah kan 3 nukleotida itu satu asam amino, ya enggak? Nah, sekarang kamu lihat dulu deh. Nah, si AUG ini, kalau ini kan UGA ya. Stop codon ini UGA itu enggak menghasilkan asam amino, tapi ini masuk satu asam amino ya tadi metionin. Berarti di sini udah dapat satu ya. Nah, coba lihat dari 48 sampai dengan 305 itu ada berapa ya? Coba kita lihat. Ini kan jedanya dari 48 sampai dengan 305 ya. Berarti ada berapa nih? Coba kurangin, selisihin. 305 dikurangi 48 berapa? Ayo, berapa? 305 kurangi 48. Berarti 200 ya, 200. Nah, hitung aja lah. 15 kurangi 8, 3 ya. Terus ambil ini 9 kurangi 45, berarti 253 ya. 253. Nah, karena ini nggak termasuk salah satunya, kita kurangin 1 ya, 252 berarti. Oke. Oke ya. Ini kita selisihin tadi hasilnya 257 ya. Nah, tapi jangan lupa karena 48 ini ikut masuk, berarti harus ditambah 1 ya. Jadi 258 ya nukleotida. Ini harus tambah 1 ya, kayak misalkan gini, dari 2 sampai dengan 10 nih. Itu ada berapa angka coba? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 kan? Duanya kan masuk, ada 9 kan? Nah, cara mencarinya itu adalah kamu kurangin, nah terus tambah 1 hasilnya ya. Ini kan 8 tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena ini juga ikut masuk yang depannya ya.
kayak gitu ya. Jadi kamu kurangin dulu, tambahkan 1 ya, karena yang depannya ikut masuk. Ini juga sama nih. Ini kamu kurangin dulu ya, terus tambah 1 akhirnya. Ini kan kurang ini 257, terus kamu tambah 1, kenapa? Karena 48 ini masuk. Jadi ada 258 nukleotida. Oh, simpel, ada 258 nukleotida. Ingat, 3 nukleotida sama dengan 1 asam amino. Berarti untuk mencari asam amino tinggal kita bagi 3. 24 dibagi 3, 8 ya. Nanti sisa 18 bagi 3, 6. Oh, berarti dapat 86. Berarti totalnya berapa? Total asam aminonya ya. Total asam amino itu adalah 1 nih, ini kan masuk ya. Tambah 86. Kalau yang ini nggak ada asam aminonya ya, tadi lihat aja di soal nih. Stop codon sendiri tidak menandakan suatu asam amino. So, totalnya adalah 87 ya, di bilangan bulat. Jadi ada 87 asam amino ya. Sebetulnya ini kan konsepnya cuma kayak gitu aja ya. Ini 1, terus yang ini kamu ambil dari 48 sampai dengan 305 itu berapa, kan ada berapa asam amino ya. Tinggal kamu kurangin terus ditambah 1 ya. Nah, terus tinggal dibagi 3 deh nanti hasilnya. Nah, ternyata ketika dibagi 3 itu dapat 86 asam amino tambah yang tadi 1 ya. 1 asam amino. Jadi totalnya 87 asam amino ya. Paham ya? Oke, kita soal terakhir deh, soal terakhir. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Ini juga ada biologi-biologinya ya. Kak bacain dulu. Sel merombak glukosa dan bahan bakar organik lainnya menjadi energi kimia ya, dalam bentuk adenosin trifosfat. Oke, jadi kan bahan-bahan kimia banyak tuh ya, kayak karbohidrat, lemak, ya protein, itu semuanya nanti dirubah menjadi energi ya melalui proses metabolisme ya. Si energi ini ya dari karbohidrat, protein, lemak ya. Sorry, lemak dulu baru protein. Lemak, protein. Nah, itu semuanya dirubah adalah bentuk energi dalam bentuk adenosin trifosfat ya. Respirasi seluler merupakan perombakan penuh glukosa secara aerobik ya, di mana oksigen digunakan sebagai reaktan. Aerobik itu biasanya menggunakan oksigen. Respirasi aerobik terjadi melalui 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan, glikolisis ya. Kemudian oksidasi pirufat dan siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Kemudian yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif atau meliputi transport elektron dan kemiosmosis ya. Ini paling besar nanti ya, karena dia ATP itu konversi dari NADH dan FADH ini ya. Oke, terus lanjut lagi. Setiap tahapan tersebut akan menghasilkan ATP, NADH, dan atau FADH. Nah, ini sekedar pengetahuan ya. Kalau NADH itu nanti satu NADH itu setara dengan 3 ATP ya. Nah, sedangkan satu FADH2 nah ini setara dengan 2 ATP ya. Ini pengetahuan aja sih. Sebenarnya nggak usah tahu ini juga nggak apa-apa ya. Ini buktinya kalau misalkan 2 kali 3 6 ya kan. Ini 6 terus masuk ini 6 kali 3 18, 2 kali 2 4. Ini kamu tambahin totalnya adalah 6 tambah 8 11 20 4 tambah 4 28 ya. 28 masuk sini 28 ATP. Ini melalui proses oksidasi pirufat sama siklus asam sitrat ya. Kalau siklus asam sitrat tersendiri nanti masuk juga menghasilkan 2 ATP ya. Jadi 2 ATP ditambah 28 ditambah 2 ATP totalnya nanti menghasilkan 32 ATP. Ya. Nah, ini sebetulnya dari sini juga ada ya, 2 kali 3 6. Tapi nanti ini digunakan untuk proses ini lagi ya. Untuk proses pemecahan jadi glikolisis lagi nih. Jadi proses metabolisme lagi sebanyak 6 ATP. Jadi totalnya itu harusnya 38 ya. Ini kan ada 6 di sini ya, 2 kali 3. Tapi di sini nggak masuk ya. Jadi kita hanya fokus ke bagian sini aja. Ini totalnya ya. Nah, sekarang gimana nih? Ini kakak hilangin dulu supaya nggak ngalangin. Oke, ini kakak nggak usah baca. Gambar berikut menunjukkan diagramatis jumlah ATP yang dihasilkan satu molekul glukosa ya. Oke, jadi dari satu molekul glukosa ya di sini dirubah jadi 2 asam pirufat menghasilkan 2 ATP dan seterusnya ya. Oke, langsung aja. Karbohidrat, lemak, dan protein dapat digunakan sebagai bahan bakar energi untuk respirasi seluler. Monomer dari suatu
molekul tersebut dapat memulai dari tahapan yang berbeda, yaitu bisa dari glikolisis, bisa dari oksidatif pirufat, ataupun siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Berdasarkan gambar di atas, berapakah jumlah ATP yang dihasilkan dari satu molekul asam lemak? Asam lemak. Nah, ini asam lemak itu bentuknya asam karboksilat ya kalau di kimia. Terus jika tahapannya dimulai dari satu molekul asetil-CoA. Nah, di sini sebetulnya sudah dijelaskan banget ya. Ini nggak perlu kamu tahu sebetulnya asam lemak ya. Kamu harus fokusnya di sini aja, tahapan dimulai dari satu molekul asetil koenzim A ya. Tuliskan jumlah angkanya saja tanpa satuan ATP. Nah, sebetulnya nih ya, kalau lemak itu, ini kan karbohidrat kayak gini ya. Kalau lemak itu biasanya bisa menghasilkan ATP lebih banyak ya. Ini kan cadangan nih. Jadi prosesnya itu sebetulnya dari lemak. Lemak itu, ini pengetahuan aja ya. Lemak itu dibagi dua nanti dipecah ya. Ada yang menjadi asam lemak sama gliserol. Nah, yang gliserol ini ya, ini bisa jenis alkohol ya, golongan alkohol nanti masuk ke dalam glikolisis ya. Kolisis. Kalau yang ini masuknya langsung ke dalam siklus Krebs ya, atau siklus asam sitrat. Jadi nanti dirubahnya itu ke dalam bentuk asetil koenzim A. Tapi lihat nih ini nih, kalau yang gula ini dia dari berapa asetil CoA, lihat di sini. 2 ya. Oh, kalau 2 itu berarti dia menghasilkan total berapa ATP, lihat 28 tambah 2 30 ATP. Oke, simpelnya kan kayak gitu. Ya enggak? Jadi kesimpulannya gini aja, kalau misalkan 2 asetil CoA itu kan nanti menghasilkan 30 ATP kan. Nah, ini nggak masuk glikolisis ya, kakak nggak masuk glikolisis, jadi langsung dari asetil koenzimnya. Nah, sedangkan yang asam lemak ini kan tadi udah dijelasin nih, satu molekul asetil CoA ya kan. Sebetulnya persamaan matematik lagi gitu. Ini kalau misalkan asetil CoA berarti setengahnya dong ya. Oke, setengah dari sini. Setengah dikali 30 ATP. So, 15 ATP ya. Jadi yang masuk ke sini cuma 1 ya. Terus yang ke sini juga cuma 14 ya gitu ya. 14 ATP. Paham ya? Atau kalau misalkan ditanya NADH-nya ada berapa? Ini kan totalnya ada 8 nih harusnya nih. Nah, karena yang masuknya nanti cuma 1, berarti ya ini setengahnya, ini cuma 1, ini cuma 5 ya. Kalau ditanya NADH-nya berapa? Berarti 1 NADH tambah 5 NADH berarti ada 6 NADH ya. Dan ada ini bagi 2 juga, 1 FADH 2 ya. Paham. Jadi jawabannya adalah 15 ATP. Karena di sini nggak usah pakai satuan ATP, berarti jawab aja 15. Udah ya. Nih kakak tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini beberapa soal CT ya. Computational thinking, soal-soal cerita logika bisa digunakan untuk belajar untuk soal-soal TPS hot ya, khususnya untuk IPB, UTMBK ataupun vokasi ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Ini soal-soalnya kakak ambil dari Bebras ya sumbernya. Dan beberapa ada yang kakak bikin sendiri, ada juga yang nemu di Twitter nih ya, kayak gini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar ya. Terima kasih yang sudah dukung, selalu nonton. Tolong di-share ya ke teman-temannya supaya berkah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.